Bayangkan seorang wanita yang setiap hari bercermin, tapi yang ia lihat bukanlah dirinya, melainkan luka dari kata-kata orang lain. Namanya Rania, seorang istri, seorang ibu, seorang wanita yang pernah punya mimpi indah, tapi tubuhnya yang gemuk membuat semua itu seakan runtuh. Ia dihina, diremehkan, bahkan diabaikan oleh suaminya sendiri. Inilah kisah perjuangan yang mungkin juga dialami banyak wanita, kisah seorang perempuan yang berani bangkit, meski air matanya lebih banyak daripada senyumnya. Jangan lewatkan cerita ini sampai akhir, karena mungkin di dalamnya ada potongan kisah hidupmu juga. Dan sebelum kita mulai lebih jauh, aku ingin mengajakmu, ikuti terus kisah-kisah inspiratif di Teratai Jiwa, karena setiap cerita adalah cermin, dan setiap cermin bisa membuka mata hati kita. Silahkan tekan tombol like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, untuk mendapatkan video Teratai Jiwa lainnya. Rania duduk di tepi ranjang, menatap pantulan dirinya di cermin besar yang tergantung di kamar. Pipi bulatnya, tubuhnya yang membesar setelah melahirkan anak kedua, perut yang tak lagi kencang. Ia menarik napas panjang. Dulu, sebelum menikah, ia bukanlah seperti ini. Dulu tubuhnya ramping, lincah, dan wajahnya berseri. Tapi waktu, kehamilan, dan rasa lelah mengubah segalanya. Suaminya, Farid, yang dulu memujanya, kini mulai dingin. Kalimat-kalimat kecil sering keluar dari bibirnya, menusuk lebih tajam daripada pisau. "Ran, kamu gak bisa jaga badan sedikit? Lihat teman-temanku, istrinya tetap cantik meski sudah punya anak." Kalimat itu terdengar enteng, tapi bagi Rania, itu merobek hatinya. Lebih menyakitkan lagi, beberapa kali ia mendengar bisik-bisik tetangga ketika ia lewat di jalan. "Itu istrinya Farid, ya. Sayang sekali, gemukan begitu. Pantes Farid sering keluar malam." Ucapan itu menghantam seperti badai. Rania pura-pura tak dengar, tapi malamnya ia menangis diam-diam, menekan wajah ke bantal agar anak-anaknya tak terbangun. Hari-hari berikutnya, luka itu semakin dalam. Farid makin sering pulang larut, kadang dengan aroma parfum yang bukan miliknya. Rania curiga, tapi tak berani bertanya. Ia takut mendengar kebenaran. Ia hanya bisa merangkul anak-anaknya, berdoa agar rumah tangganya masih bisa diselamatkan. Sampai suatu malam, saat Farid tertidur lelap, ponselnya berbunyi. "Bip," pesan masuk. Rania menoleh, hatinya berdegup kencang. Tangannya gemetar saat mengambil ponsel itu. Ada pesan singkat dari seorang wanita, "Aku kangen. Jangan lama-lama ya. Aku nunggu kamu." Rania membeku. Dunia runtuh seketika. Air matanya tumpah tanpa suara. Ia ingin berteriak, tapi tak sanggup. Ia ingin marah, tapi tak punya daya. Malam itu ia hanya bisa duduk di sudut kamar, memeluk lutut, merasa dirinya hanyalah beban. Keesokan harinya, ia bangun dengan mata sembab. Ia menatap cermin lagi. Kali ini bukan hanya tubuh gemuknya yang ia benci, tapi seluruh dirinya. Namun, di tengah keputusasaan itu, ada suara kecil berbisik dalam hatinya, "Kalau kamu terus diam, kamu akan hancur. Kalau kamu menyerah, anak-anakmu pun akan kehilangan ibu yang kuat." Itulah titik baliknya. Hari itu, Rania membuat keputusan. Ia tidak akan lagi membiarkan tubuhnya menjadi alasan untuk diremehkan.
Ia tidak akan lagi membiarkan air mata mengalahkan dirinya. Ia akan berubah, bukan demi Farid, bukan demi orang lain, tapi demi dirinya sendiri. Perjalanan itu dimulai dengan langkah kecil. Rania mengubah pola makannya. Tidak lagi sembarangan ngemil, tidak lagi menghibur diri dengan makanan manis saat sedih. Awalnya sulit, sangat sulit. Bahkan di hari-hari pertama, ia gemetar menahan lapar. Ia menangis di dapur ketika anak-anaknya makan gorengan, sementara ia hanya meneguk air putih. Tapi setiap kali ingin menyerah, ia teringat ejekan tetangga, teringat pesan di ponsel Farid, teringat wajah anak-anaknya. Semua itu menjadi bahan bakar untuk bertahan. Lalu ia mulai berolahraga. Malam-malam, ketika anak-anak sudah tidur, ia berjalan kaki di sekitar kompleks. Nafasnya terengah, keringat bercucuran, betisnya sakit. Banyak yang menatap aneh, beberapa bahkan mengejek. Ngapain juga capek-capek, udah gemuk mah susah turun. Tapi Rania tak peduli. Ia hanya terus melangkah, meski kakinya bergetar. Rania melangkah pelan di jalan kompleks. Lampu jalan temaram, suara jangkrik terdengar dari semak-semak. Nafasnya tersengal, dari jauh, sepasang mata memandanginya. Dua ibu-ibu tetangga berbisik sambil tertawa kecil. Ngapain coba keluar malam-malam? Nggak capek apa? Udah gemuk, percuma. Rania mendengarnya jelas. Dadanya sesak, tapi ia menggertakkan gigi, menatap ke depan. Biar mereka bicara. Aku tidak lari lagi. Aku akan buktikan. Pagi itu, setelah seminggu penuh menahan diri dari makanan manis, tubuh Rania lemas. Ia sedang memotong sayuran ketika pandangannya berkunang-kunang. Pisau hampir terlepas dari tangannya, tubuhnya oleng lalu jatuh. Bunda, pekik anak keduanya, Salsa, berlari panik. Farid yang baru saja keluar kamar hanya menatap kaku. Anak-anaklah yang sigap memberi air minum. Saat sadar, Rania menatap wajah cemas anak-anaknya. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan tekad, aku tidak boleh berhenti. Aku harus sembuh, aku harus kuat untuk mereka. Bulan demi bulan berlalu, hasilnya mulai terlihat. Pipi yang tadinya bulat mulai tirus. Bajunya mulai longgar, tubuhnya terasa ringan. Saat melihat cermin, untuk pertama kalinya ia tersenyum kecil, bukan karena sudah sempurna, tapi karena ia tahu dirinya sedang berjuang. Namun, hidup tak pernah semudah itu. Farid mulai memperhatikan perubahannya. Justru di saat tubuh Rania semakin indah, Farid semakin gelisah. Ia takut rahasianya terbongkar. Ia berusaha mendekati Rania kembali, seakan-akan semuanya baik-baik saja. Tapi hati Rania sudah berbeda. Ia tahu luka itu terlalu dalam untuk dihapus begitu saja. Di sore yang teduh, Rania pulang ke rumah ibunya. Sang ibu duduk di kursi goyang, menatap putrinya dengan mata penuh kasih. "Kenapa kurusmu begini, Nak? Apa kamu sakit?" Rania terdiam, lalu menceritakan semuanya. Tentang luka, tentang Farid, tentang tekadnya. Ibunya menggenggam tangan Rania erat. "Dengarkan ibu, jangan berhenti hanya karena sakit. Sakit itu tanda tubuhmu sedang melawan. Kau tidak kalah, Nak. Kau sedang ditempa." Kalimat itu mengendap di hati Rania, menjadi bahan bakar setiap kali ia hampir menyerah. Di lemari,
Ada gaun biru yang dulu ia kenakan saat masih gadis. Sudah bertahun-tahun tak pernah muat. Malam itu, dengan gemetar, ia mencobanya. Resleting yang dulu macet kini perlahan naik. Rania menatap cermin, menutup mulut dengan tangan, air matanya jatuh. Bukan karena gaun itu indah, tapi karena akhirnya ia melihat secercah dirinya yang dulu. Terima kasih, Tuhan, aku masih bisa kembali menemukan diriku. Pagi itu, Rania pergi ke pasar membeli sayuran. Seorang pedagang yang sudah lama mengenalnya menatap heran. "Mbak Rania, wah, tambah cantik aja." Seger wajahnya. Rania tersenyum kecil, menunduk, pipinya memerah. Beberapa tahun terakhir, ia selalu pulang dari pasar dengan telinga panas karena diejek. Tapi kali ini, ia pulang dengan hati hangat. Suatu siang, tanpa sengaja Rania berpapasan dengan wanita yang selama ini menjadi bayangan di rumah tangganya. Wanita itu berdandan mewah, bibirnya terhias lipstik merah menyala. Mereka bertukar pandang. Wanita itu tersenyum sinis. Namun yang mengejutkan, Rania tidak marah. Ia hanya tersenyum tenang, lalu berjalan melewatinya. Wanita itu terdiam, seakan tak menyangka. Karena tatapan Rania bukan lagi tatapan istri yang kalah, melainkan seorang perempuan yang sudah memenangkan dirinya sendiri. Rania duduk di kafe kecil, menunggu temannya. Ia mengenakan gaun sederhana, tapi lekuk tubuhnya kini jelas terlihat. Beberapa pasang mata memperhatikannya. Seorang pria parubaya, dengan jas rapi dan senyum penuh percaya diri, mendekat. "Maaf, Mbak, boleh kenalan? Saya sering lihat Mbak olahraga di taman." "Salut, loh. Jarang ada wanita setekun itu." Rania tersenyum tipis, menunduk sopan. Ada rasa asing dalam dadanya, rasa dihargai, rasa dilihat, yang dulu tak pernah ia rasakan lagi dari Farid. Malamnya, Farid memandang Rania yang sedang bercermin. Tubuh itu kini ramping, wajahnya bercahaya, auranya berbeda. Farid menelan ludah, ada rasa takut. "Ran, kamu kok jadi makin cantik?" "Ya," ucapnya dengan nada canggung. Rania hanya tersenyum samar. Dalam hatinya, ia sadar, dulu ketika ia gemuk, Farid meninggalkannya. Kini setelah ia berubah, Farid kembali mendekat. Tapi hati Rania tidak lagi sama. Beberapa minggu kemudian, pria yang menemuinya di kafe kembali hadir. Kali ini lebih berani. "Rania, aku tahu mungkin aku lancang. Tapi aku serius, aku ingin mengenalmu lebih jauh. Wanita seperti kamu pantas dicintai sepenuhnya." Hati Rania bergetar. Kata-kata itu adalah kata-kata yang dulu ia impikan keluar dari mulut Farid. Tapi kini, diucapkan oleh orang asing. Ia menutup mata, menahan air mata. Ia sadar, perjalanan menemukan dirinya bukan untuk jatuh ke pelukan orang lain, tapi untuk berdiri tegak atas pilihannya. Hingga suatu malam, saat Farid mencoba merayunya, Rania menatapnya dengan mata penuh keberanian. "Farid, aku tahu selama ini kamu bersama wanita lain. Aku tahu semua kebohonganmu. Tapi dengar ini, aku tidak lagi lemah. Aku tidak lagi takut kehilanganmu. Kalau kamu mau pergi, pergilah. Aku bisa berdiri sendiri." Farid terdiam, wajahnya pucat. Itu bukan lagi Rania yang dulu ia remehkan. Ini adalah Rania yang baru, yang kuat, berani, dan menawan.
Dan di sanalah kejutan terbesar dalam hidupnya terjadi. Farid akhirnya kehilangan kendali. Wanita yang dulu ia anggap hanya istri gemuk yang pasrah, kini berdiri tegak dengan percaya diri. Sementara wanita simpanannya, yang dulu ia banggakan, ternyata hanya bayangan semu. Rania tidak hanya berubah di luar, tapi juga di dalam. Ia bukan lagi wanita yang menangis sendirian di sudut kamar, tapi wanita yang tahu harga dirinya. Malam itu, Rania menulis di buku hariannya, "Dulu aku gemuk, lalu kurus. Dulu aku lemah, lalu kuat. Tapi kebahagiaan bukan soal tubuh, bukan soal siapa yang ada di sampingku, melainkan bagaimana aku menghargai diriku sendiri." Ia menutup buku itu dengan senyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum kedamaian. Perjalanannya tidak mudah, tapi ia membuktikan bahwa luka bisa menjadi bahan bakar, dan hinaan bisa menjadi kekuatan. Dan untukmu, pemirsa Teratai Jiwa, terima kasih telah mengikuti kisah Rania yang penuh air mata dan keberanian. Jangan lupa, setiap cerita adalah cermin. Jika hari ini kamu merasa rendah, ingatlah bahwa kamu bisa bangkit seperti Rania. Ikuti terus kisah-kisah berikutnya di Teratai Jiwa, karena selalu ada cahaya di balik luka.